اغفر لنا الله يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوج به سواك عند الحلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نفسنا تغنة من زلة عزمات إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكال حتى يفهم أنت تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim malam minggu Pak Barudin beserta jajaran pengurus yang lainnya. Udah datang Ketua? Ya. Bapak-bapak RT, Bapak RT 03 RW 10 Pak Rohiman, Pak RT 4 RW 10 Pak Dasrijal, Bapak RT terhormat Pak RT Nasikin, para sesepuh Majelis Taklim malam minggu yang hadir kesempatan malam hari ini, Bapak Ahmad Yani, Bapak Zen Samsudin, Pak Saipid, Pak Ansori, serta bapak-bapak yang lain, para jamaah, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim malam minggu yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita dapat hadir, duduk, kumpul bersama-sama kembali melaksanakan kewajiban rutin yang kita laksanakan setiap malam minggu bertolabur ilmi.
yang alhamdulillah taklim kita pada malam hari ini ditempatkan di Majlis Taklim Bimbingan Islam Al-Manar. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kedatangan bapak-bapak, saudara-saudara pada malam hari ini pun mudah-mudahan menjadi doa untuk kami sekeluarga. Mudah-mudahan kami sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan khususnya buat bunda kami, anak-anak kami, adik kami, keluarga besar kami semuanya, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi maksud tujuan niat hajat kami semuanya yang baik-baik dengan kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ini betul-betul menjadi doa. Mudah-mudahan hajat kami tersebut diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pun sekeluarga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga, bapak-bapak, saudara sekalian selalu dalam keberkahan. Apa yang menjadi niat baik bapak-bapak saudara sekalian mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada keluarga bapak-bapak saudara sekalian dan keluarga kita semuanya yang sakit, dengan kehadiran kita pada malam hari ini mudah-mudahan mereka yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Iwan anaknya masih sedang perawatan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Andri juga anaknya sedang perawatan di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ragel juga istrinya baru lahir, udah jadi Baba Ragel sekarang, ya, mendapatkan seorang putra. Mudah-mudahan istrinya juga senantiasa diberikan kepulihan, cepat diberikan kesehatan, anaknya juga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang masih patuh dan taat mengikuti ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita terjemah surah Yasin Syekh Hamami Zadah, bahwa kita sudah membahas tentang wadrib lahum mathalan ashabal qaryah ija'ahal mursalun id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kita sudah bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar tentang satu negeri, menyampaikan berita kisah tentang satu negeri yang bernama Intakiyah, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk negara Intakiyah itu di saat kaum-kaum yang lain diutus dengan satu orang rasul, tetapi untuk Intakiyah diutus sekaligus dua rasul, bahkan ditambah dengan satu rasul lagi, maka menjadi tiga. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dakwah yang dijalani oleh rasul-rasul tersebut yang merupakan utusan Nabi Isa alaihissalam, yang rasul-rasul tersebut adalah merupakan sahabat Hawariyin, mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan, justru bukan malah membuahkan hasil yang bagus. Intakiyah adalah merupakan negara penyembah berhala. Dari mulai rakyat sampai rajanya pun penyembah berhala. Sudah pasti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ajakan-ajakan Rasul yang kedua ditentang sehingga mengakibatkan kezaliman, masukkan dalam penjara ini dua orang Rasul. Ditambahkan lagi satu orang Rasul, fa'azzazna bitsalis, ditambahkan lagi, dikirim lagi satu lagi atas izin Allah melalui Nabi Isa alaihissalam yang bernama Syamun. Itu pun mendapat tantangan dari negara Intakiyah tersebut. Padahal kalau bicara bukti sudah kuat, bahwa bukti-bukti yang dibawa atas izin Allah, mereka itu bisa menghidupkan yang mati, ya, bukan cuma sekedar menyembuhkan penyakit-penyakit, tapi bisa menyembuhkan yang mati, bisa menghidupkan yang mati. Artinya menghidupkan yang mati bukan berarti dihidupkan selama-lamanya, tetapi untuk menjadi bukti bahwa orang yang meninggal itu pun akan mendapatkan akibat dari apa yang dilakukan di masa hidupnya. Salah satu di antaranya, dihidupkan seorang wanita yang sudah meninggal 7 hari yang lalu. 7 hari meninggal, kemudian dibangkitkan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini dua orang Rasul bertambah Syamun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar supaya mereka Intokiyah, rakyat Intokiyah beserta rajanya percaya hidup kembali. Ini wanita yang sudah meninggal, yang sudah 7 hari meninggal. Kemudian wanita yang meninggal ini berkata kepada para pembesar-pembesar itu, para rakyat-rakyat Intokiyah, termasuk pada rajanya, mengajak mereka semuanya untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa melaksanakan sholat. Karena apa? Berasa di alam kubur saya disiksa, tapi dengan doa ini semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku untuk menyampaikan ini semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Takjub mereka, ya, girang mereka, karena 2-3 orang Rasul ini membuktikan, ya, tentang apa yang dibawa sebagai seorang utusan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tetap rakyat beserta raja-rajanya pun menentang, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan tantangan yang begitu berat. Kemudian apa yang mereka katakan untuk rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Qalu, para orang-orang yang berada di Ashabul Qaryah atau Intokiyah ini, apa yang mereka bilang kepada rasul-rasul tersebut? Ma antum illa basyar. Tidaklah kalian semuanya, hai para utusan-utusan yang mengaku nabi, yang mengaku rasul, tidaklah kalian ini rasul. Kalian bukan rasul, kalian bukan nabi, tetapi illa basyarum misluna, kecuali manusia seperti kami juga. Jadi tidak percaya bahwa mereka itu utusan-utusan itu adalah merupakan rasul. Tidak percaya bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap rasul-rasul itu sama seperti kami. Kalian itu sama seperti saya, manusia-manusia juga. Kalian makan nasi atau makan nasi? Ya. Jadi apa yang kalian sampaikan ini tidak membuat kami percaya bahwa kalian ini adalah merupakan utusan Allah. Ma antum mursaluna bal antum basyarum misluna. Itu penjelasannya. Kalian ini bukan rasul, tetapi kalian adalah merupakan manusia biasa seperti kami juga. Seperti kami juga. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzimun. Wa ma anzalar rahman, dan tidaklah menurunkan Allah yang Maha Rahman, min syai'in, dari sesuatu, in antum illa takdzibun. Tidaklah engkau sekalian, kecuali kalian ini semuanya pembohong. Kalian ini semuanya berdusta. Tuh. Dusta kalian semuanya. Ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, pendusta kalian semuanya. Bukan, kalian adalah bukan merupakan utusan Allah. Kalian bukan merupakan utusan Tuhan yang diutus oleh kami, melainkan kalian hanya manusia biasa seperti kami. Kalian adalah pembohong. Maka bagaimana selanjutnya? Falamma sami'ar rusul hadza min ahli Intokiyah. Ketika mendengar ini para rasul, para utusan-utusan ini akan komentar, akan kata-kata yang dilontarkan oleh masyarakat Intokiyah. Apa kata Rasul? Dijawab ini para Rasul yang 3 ini. Qalu Rabbuna inna ilaikum lamursalun. Mereka para Rasul menjawab, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami ini maha mengetahui. Tuhan kami ini mengetahui, inna, bahwasanya kami ini ilaikum, buat kalian itu adalah lamursalun, sungguh diutus buat kalian semuanya. Kami ini adalah merupakan utusan Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah kami, atas kami, kecuali menyampaikan yang nyata. Aku ini rasul, benar utusan. Kami ini adalah utusan Allah. Kalau kalian bilang bahwa kami ini pembohong, aku adalah benar-benar utusan Allah yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada kalian. Apa tugasnya? Tawahiduhu wa amana bih, mengesahkan Allah, menyembah Allah, kemudian wa amana bih, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Meninggalkan agama. Agama yang mana? Agama yang lama. Emang agamanya apa? Agama yang mereka anut itu, Intokiyah itu adalah agama penyembah berhala. Mereka percaya kepada berhala, mereka menyembah kepada berhala.
tinggalkan itu semuanya, maka kami hadir. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kami ini untuk menyampaikan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib alaina, wajib atas kami semuanya tablighur risalah, untuk menyampaikan risalah ini. Li'anna Allah Subhanahu wa taala arsalana ilaikum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami semuanya kepada kalian, annad'uakum minal batil ilal haq, untuk mengajak kalian kepada yang hak dan meninggalkan yang batil. Ini jadi hak, batil. Hak itu apa sih? Hak itu benar. Hak itu benar. Manusia itu bisa menyatakan sebuah benar, tetapi tidak bisa membuktikan sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menyampaikan sebuah kebenaran kalau kebenaran itu benar-benar berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, menganjurkan kepada kebenaran dan menganjurkan kepada perbuatan sabar. Jadi hak, tinggalkan yang batil. Batil itu artinya sia-sia. Kembali kepada yang hak. Apa itu hak? Menyembah Allah. Kan batil itu menyembah berhala. Batal itu sia-sia menyembah berhala. Tidak beriman kepada Allah, justru yang disembah itu berhala, itu batil. Maka kembali kepada yang hak, menyembah kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba alaikum an tusaddiqu, maka wajib atas kalian dari apa yang kami sampaikan ini, kata para Rasul, an tusaddiqu kalamana, untuk membenarkan omongan kami semuanya, membenarkan perkataan kami semuanya. Wa tu'minu billah, dan kalian beriman kepada Allah, wa birisalatina, dan beriman terhadap kerasulan kami semuanya. Falamma sami'a ahlul taqiyah hada, maka ketika mendengar ini oleh ahli taqiyah, omongan para Rasul. Omongan para Rasul itu begitu. Aku ini utusan Allah yang mengajak kalian kepada yang hak, tinggalkan yang batil. Maka wajib atas kalian membenarkan omongan kami, dan kalian berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian beriman terhadap kerasulan kami semuanya. Maka dijawab oleh ini ahli taqiyah kepada ahli taqiyah. Ahli taqiyah menjawab, qalu, mereka ahli taqiyah menjawab, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini bernasib sial. Jadi dibawa dan yang maka ada negerinya. Sesungguhnya kami ini bernasib sial. Apa maksudnya? Wadzalika annal matara hubisa anhum. Yang demikian itu annal matara, sesungguhnya dalam negeri itu ada hujan, hubisa anhum, ditahan. Ada hujan ditahan, ya, dari mereka ini. Wa kasrat bainahum amrad, dan banyak di antara mereka yang sakit, mukhtalifatun, bermacam-macam. Faqalu, maka berkata ini taqiyah, ma asabatna hadhil baliyah, tidak akan mengena kepada kami ini oleh satu ujian, satu bahaya, illa bisyu'mi kudumikum, kecuali dengan membawa sial kedatangan kalian semuanya. Li'anna ma ra'ayna hadhil asya, karena sesungguhnya kami tidak melihat akan ini perkara qabla maji'ikum ila badatina, sebelum kedatangan kalian semuanya. Artinya apa? Jadi kedatangan Rasul, kedatangan 3 orang Nabi ini dianggap pembawa sial. Sebelum kedatangan Rasul ini, Intaqiyah ini hujan turun terus, subur tanahnya, ya, tidak ada yang sakit, jarang yang sakit. Tapi ketika engkau datang, kalian datang ke negeri kami, justru hujan, ditahan. Kemudian banyak di antara kami ini yang pada sakit. Ini semuanya nasib kami, sial banget. Bahwa kedatangan kalian ini adalah merupakan membawa sial. Itu akibatnya begitu. Kayaknya yang kagak hujan-hujan. Dulu sebelum lu pada datang kagak begini. Bagaimana mau beriman, bagaimana mau percaya? Kalian itu manusia biasa. Artinya apa? Bawa sial udah. Tuh, masyarakat ngomong begitu. Udah bawa sial.
Yang tadinya hujan terus sekarang kagak hujan-hujan. Tuh, yang tadinya kagak ada yang sakit, jarang yang sakit, sekarang justru banyak yang sakit. Padahal ini belum pernah terjadi sebelum kedatangan kalian. Summa qalu lirrasul, kemudian berkata ahli taqiyah kepada Rasul, la in lam tantahu, jika kamu tidak berhenti, nah ancaman tadi. Awas, kalau dilanjutin tuh dakwah kalian, kalau kagak berhenti sekarang nih, lanarjumannakum walayamassannakum, maka pasti lanjut tauhid, pasti kami akan menghukum kalian dengan merajam, akan merajam kalian, walayamassannakum, dan pasti kami akan mengena kepada kamu. Maksudnya apa? In lam takunu muntahina an halikum, kalau ini diterusin tugas kalian katanya berdakwah, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada beriman kepada Allah, masih diterusin juga, lanarjumannakum, kami ini semuanya, berarti kalau kami ini semuanya rakyat beserta raja, rakyat intaqiyah, pasti kami akan menghukum kalian dengan merajam kalian. Apa artinya? Lanaqtulannakum. Tuh pengertiannya. Aku akan bunuh, kami akan bunuh kalian semuanya. Mati lu kalian semuanya. Gue matiin dah kalau masih kita. Gue matiin dah tuh. Kalau lu masih nerusin baik ini begini nih, kalau masih nerusin baik ajakan lu kayak begini, sementara udah ketahuan kedatangan kalian ini ada berbuat sial buat kami. Kalau masih tetap berlanjut, kalau masih tetap tinggal ini di negara ini, lanaqtulannakum. Lanarjumannakum ay lanaqtulannakum. Aku akan merajam kalian. Lanaqtulannakum, jelasnya adalah membunuh kalian semuanya. Bila hijarah, dengan batu. Nah, jadi rajam itu begitu. Rajam itu begitu. Orang kalau ada hukum rajam itu disambit pakai batu. Nah, hukum Islam itu begitu. Bagaimana caranya? Kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang yang melakukan maksiat berzina khususnya, ya, itu dipendem tuh orang. Dibikinin lubang, dipendem tuh orang, ditongolin palanya doangan. Ditongolin palanya doangan. Jadi setiap orang yang lewat, setiap orang itu ngambil batu disambit. Itu palanya disambit gitu. Itu rajam tuh. Ya. Beda lagi dengan jilid. Kalau jilid itu pecut. Jilid. Ya, dipecut. Makanya dalam hukum itu banyak. Ya. Hukum jilid. Kemudian ada rajam. Rajam itu begitu, dirajam pakai batu. Itu. Coba itu kalau 30 orang, jangan lagi 30 orang jamaah malam minggu setiap lewat sama dia ngambil batu, ambil palanya, bocor. Atau lagi lewat 30 orang lewat orang mati. Itu orang. Tuh, udah coba. Apalagi batunya segede-gede. Barangkali kalau batunya sudah keleci, makanya gak mati kali. Ya. Itu disambit. Itu begitu, itu diancam begitu tuh, dirajam begitu tuh. Kalau dilanjutin begitu tuh, membunuh kami, membunuh kalian semuanya dengan batu. Artinya apa? Lanarjumannakum, dirajam. Ayo dah, kalau mau lanjutin gitu. Minna adzabun alim, dan oleh adab yang pedih kami akan menghukum kalian dengan adab yang pedih. Nah, ini nih bapak-bapak saudara sekalian, apa yang harus kita tangkap dari ini semuanya? Yang mesti kita tangkap dari ini semuanya, inilah tantangan dakwah. Kalau begitu mau benar, begitu hebatnya ini, ya, begitu istimewanya intaqiyah. Hebat dan istimewa bukan dalam kebaikan, justru karena tambengnya ini masyarakat, tambeng itu. Kalau yang kedua pertama kali datang pengen buru-buru, ya, pengen buru-buru langsung menyampaikan istan. Enggak kena, dipenjarakan yang kedua. Datang utusan yang ketiga, Sam'un, ya, dengan cara mendekati raja, dengan cara akrab dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Udah akrab sama raja, udah bergaul sama rakyat. Tapi ternyata Sam'un juga ketahuan juga dalam penyaruannya. Akhirnya Sam'un pun mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, sama dengan ajakan-ajakan dari orang yang kedua yang duluan itu. Tetap mereka tidak beriman kepada Allah. Tetap mereka itu bertahan pada agama untuk menyembah berhala. Luar biasa. Makanya bukan malah beriman, justru buktinya sudah ditunjukkan. Orang yang mati ngomong, dihidupin orang yang mati ngomong. Ini benar nih, utusan yang tiga ini benar. Maka wahai rakyat taqiyah, berimanlah kalian kepada Allah, ikuti ini Rasul. Tapi mereka
tidak beriman kepada Allah. Dianggapnya itu adalah merupakan sihir belaka. Justru kedatangan mereka para rasul-rasul ke Antakya dianggap menjadi sebuah sialan, kesialan terhadap keadaan negeri mereka. Jadi pailit, jadi kagak hujan-hujan, jadi timbulnya berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Jadi dianggapnya membawa sial. Nah, ancaman itu pun ada. Intinya apa? Tantangan dakwah itu dari dulu itu selalu ada. Ya, tantangan dakwah itu selalu ada. Jadi bukan cuma sekarang aja tantangan dakwah. Ya, kalau dulu itu tantangannya udah nyata-nyata, zohir ada. Tapi kalau sekarang ada tantangan yang bersifat zohir, ada tantangan yang bersifat khafi. Artinya nggak nyata, samar. Tapi kalau kemarin itu nyata itu oleh Jaber, ya, waktu di panggung langsung ditusuk segala macam, kan luar biasa itu. Ya, kan baru itu. Di mana-mana itu jarang begitu, di dunia ini nggak ada itu begitu. Cuma di Indonesia ini yang terjadi, luar biasa. Ya, orang lagi di panggung, lagi ceramah, berani-beraninya bawa cutter nusuk sampai patah 10 cm. Ya, berarti kan nusuknya bagaimana itu? Kencang, patah, luar biasa. Kan baru sekarang. Itu nyata. Belum lagi tantangan-tantangan yang bersifat kopi, tantangan-tantangan yang bersifat samar, luar biasa. Itulah dinamika dalam mengajak kebaikan. Ya, itulah dinamika dalam mengajak kebaikan. Bahwa dalam mengajak kebaikan selalu pasti ada tantangan dan tantangan. Ujian dan ujian. Apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi ujian tersebut? Dalam menghadapi ujian tersebut adalah dengan bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep kita sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi ujian itu apa sih? Bala. Bala itu apa sih? Tarkus syakwa min alamil balwa ila min ghairillah. Meninggalkan ngeluh daripada ujian-ujiannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, daripada ujian-ujian meninggalkan ngeluh, itu sabar itu namanya itu. Itu kalau sabar itu tarkus syakwa, ninggalin ngeluh. Udah, ya, sekarang skupnya kecil, skup mikro lah kita majlis taklim, ya, grup majlis taklim buat mengajak, buat menyampaikan kebenaran. Itu pun tantangan pasti ada, ya, tantangan pasti ada. Lebih luas lagi masyarakat kita, tantangan masih ada. Cuman yang harus kita pahami adalah bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi orang-orang yang sabar. Ketika Rasul menyatakan balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Tapi bukan berarti tanpa tantangan. Pasti tantangan itu ada. Makanya jangan dulu kita kepingin banyak, kepingin berhasil dalam doa kita kalau kita belum menemui tantangan itu. Ya, skop yang paling mikro keluarga kita. Di keluarga kita aja kita ngajak anak kita sholat, kita ngajak anak kita nyuruh ngaji, kita ngajak itu istri kita sholat jamaah. Ya Allah, kadang-kadang tantangannya berat. Itu bocah bawa 6 bantah. Nah ini kejadian-kejadian kayak begitu. Nah bawa aja sembahyang lambat dulu pakai nyuruh saya lagi. Bisa begitu bocah. Bocah sekarang itu luar biasa. Ya, suruh baca Quran, lah bapak aja kagak bisa baca Quran, kan begitu. Jadi bocah sekarang itu balik-balikin. Itu kan, jadi berantemnya mana benar. Ya, ini sesuai dengan pengalaman saya. Barangkali kalau jamaah sekalian bapak-bapak mau udah kuat kali ya. Ya, anak-anaknya udah pada soleh semuanya ya. Mudah-mudahan, amin. Tapi kalau bicara tentang saya secara pribadi luar biasa. Subuh kudu teriak-teriak, ya. Baru bangun, kalau udah ngambil air seember, tuh nyuruh sembahyang susah, nyuruh ngaji susah, bahkan susahnya kadang-kadang suka nentang. Nah masya Allah, ini di keluarga aja udah begitu, ya. Padahal kita udah jelas-jelas itu menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita jalanin itu di keluarga, tapi luar biasa tantangan di istri kita, di anak-anak kita, belum ke masyarakat kita. Makanya kalau dakwah mah jangan kayak orang makan cabai. Kalau kata bahasa Samun, jangan kayak orang mau beranak. Samun kan ngomong begitu.
Jangan buru-buru. Jangan kayak orang mau beranak. Orang beranak begitu, pengen buru-buru bayar, pengen buru-buru lahir, ya kan? Masya Allah, jangan begitu kalau dakwah. Dakwah itu butuh kesabaran. Ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu ternyata kurang ditanggapi, bahkan ditolak oleh mereka. Menganggap bahwa Rasul-Rasul tersebut untuk datang ke sana adalah membawa sial terhadap negara Antakya. Maka akhirnya ayat yang saya baca tadi, qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum, maka Rasul pun, para Rasul-Rasul ini menjawab atas apa yang diancam oleh masyarakat Antakya. Qalu, mereka menjawab para Rasul, bermula ta'irukum, kesialan kamu itu adalah tetap bersamamu. Jelasnya apa? Asabakum syukmakum, telah mengena itu kepada kalian semuanya adalah kesialanmu, bikufrikum, sebab karena kekafiran kalian. Jadi sialnya kalian ini bukan didasarkan karena kami, bukan karena kedatangan kami, kata Rasul. Tidak turun-turunnya hujan, timbulnya berbagai macam penyakit di negara Antakya ini bukan didasarkan kepada kami, tetapi itu didasarkan kepada akibat kalian sendiri. Akibat apa yang kalian lakukan sendiri. Apa itu? Bikufrikum, karena kekufuran kalian. Nih, karena kekufuran kalian. Wa bikadzibikum, dan dengan kedustaan kalian, yakni asabakum syukmu, telah mengena kepada kalian ini kesialan. Ain tukirtum bal antum kaum musyrikun, apakah jika kamu diberi peringatan, akan tetapi kamu adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Intinya apa? Ternyata tarik kepada ayat yang lain, dimunasabahkan kepada ayat yang lain. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di lautan, nyata kerusakan di daratan, ini karena disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Timbulnya lokalisasi, timbulnya perzinahan, timbulnya perjudian, timbulnya maksiat di masyarakat. Itu yang menyebabkan itu turunnya berbagai macam penyakit-penyakit dan kesialan. Ini yang mesti kita harus ubah di masyarakat kita. Kemunkaran, makin jarang orang ke masjid, makin jarang orang mendirikan sholat, makin mengurang orang berkumpul untuk bertolak berilmu, justru makin semarak itu tempat maksiat. Itu yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabahkan kembali pada ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya satu negara, satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka pasti kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Kuncinya iman, takwa. Tapi kalau maksiat, ya kesialan. Jangan menyalahkan segala sesuatu. Kenapa sih jadi susah ini ya zamannya? Kenapa sih jadi begini segala macam? Tanyakan kepada diri kita. Atau kalau kata Ebit, tanya kepada rumput yang bergoyang. Jadi besok kalau ke lapangan, kalau ada rumput tiup angin, tanya tuh. Insya Allah ada orang gila kita semuanya. Ya, jadi rumput yang bergoyang itu siapa? Ahlul dzikri, al-ulama. Kenapa itu bisa terjadi? Ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kau pengen berkah, kalau pengen kagak sial, kalau pengen kagak ada penyakit, kalau kagak ada pengen apa-apa, berimanlah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan kita. Kenapa kita bermajlis taklim? Kenapa kita bersilaturahmi setiap malam minggu? Kenapa kita bahas Al-Quran? Kenapa kita baca ratil? Kenapa kita zikir tahlil? Kenapa kita muhasabah? Kenapa kita bahas ini kata-kata ulama? Agar supaya di situ turun rahmat. Bukan cuma rahmat, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi perkumpulan yang kecil ini akan mendatangkan begitu banyak manfaat. Yang sakit jadi sembuh gara-gara ini. Kan ini kan segini banyaknya jamaah. Nggak mungkin doa ini nggak mungkin doa ini ditolak oleh Allah. Pasti ada yang langsung dikumpul oleh Allah SWT.
Jadi kita berdoa dengan cara ikhlas, mudah-mudahan yang sakit, diangkat penyakitnya langsung tuh diterima oleh Allah SWT, sembuh. Yang usaha yang tadinya susah seret, tapi karena silaturahmi, apa janji Rasulullah? Orang yang silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki, bisa panjang umur, akhirnya lancar itu usaha dia, ya mudah, segala hajat dia, urusan dia. Jadi inilah bentuk daripada manfaat silaturahmi serta perkumpulan seperti ini. Tetapi kalau kita tinggalkan perkumpulan kayak begini, ya udah dah. Makanya yang terakhir hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Zaman nanti ini banyak dari umatku yang lari daripada ulama. Apa maksudnya lari daripada ulama? Mereka sudah nggak betah lagi duduk di majlis ilmu. Mereka sudah nggak betah lagi duduk di majlis zikir. Mereka sudah nggak betah lagi membahas ilmu-ilmu agama. Yang mereka kejar adalah dunia. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama mereka. Kalau sudah seperti ini, kata Rasulullah, maka Allah akan datangkan dengan 3 pahala, 3 hukuman, kata Rasulullah. Apa dari 3 hukuman itu? Yurfa'ul barakah. Allah akan angkat keberkahan mereka dari apa yang mereka usahakan. Udah gak bakalan beres dah. Keberkahan umur dicabut, keberkahan usaha dicabut, keberkahan ini dicabut, orang cabut berkah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah diutusnya mereka itu pemimpin yang zalim. Nyata, sekarang nyata. Tuh, kita punya pemimpin yang nggak bisa menaungi rakyat, nggak bisa menaungi umat, ya, justru bertindak sewenang-wenang, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Udah banyak deh keluhan. Dan yang paling parah 3, ini hukuman yang ketiga. Apa? Yadkhuluna dunya, mereka yakhrujuna dunya, mereka keluar dari dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman, meninggal dalam keadaan kafir, su'ul khatimah. Alhamdulillah. Makanya kita masih tetap duduk kayak begini di majlis taklim. Setidaknya kita sedang berusaha agar supaya kita bisa danani diri kita, ya, bukan cuma sekedar mencari ilmu untuk keabsahan ibadah kita, tapi bagaimana caranya agar supaya Allah pun mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita sedang berusaha ini, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya walaupun sedikit, walaupun sebentar, yuk kita telatenin silaturahmi, kemudian duduk di majlis taklim, kemudian ngobrol-ngobrol yang baik-baik, ya. Jadi agar supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dalam perkumpulan kita. Apabila satu dudukan majlis yang di situ tidak disebut nama Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabi, maka kata Rasulullah dalam kitab Bulughul Maram, di sana ada hadis menyatakan, tunggu nanti dia akan celaka di yaumil qiyamah. Tetapi ketika ada satu majlis yang di situ disebutkan nama Allah, maka di situ bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca di kitab Bulughul Maram. Jadi makanya ayo telatenin aja, telatenin dikit, ya kita nggak tahu sih mati kita kapan. Coba kalau mati kita tahu kita kapan matinya, tahu pada ya kayaknya kita bisa memanage. Nih bulan sekarang gua nggak ngaji nih, bulan besok baru gua ngaji, Oktober ngapa? Karena gua bulan November matinya, kan gitu ya. Nah kalau panjang mah kali udah bisa memanage kali ya. Meninggalnya kali panjang mah akhir September apa gimana, jadi gitu ya. Ya cuma kita nggak tahu, panjang kagak tahu, kita nggak tahu ya. Bisa jadi saya yang ngomong mati duluan, coba ya. Kalau bicara mati mah ya Allah kagak mudu-mudu sakit, nggak mudu-mudu tua. Di sini siapa yang paling tua? Ya Pak Nunjai, masih apa? Apapun nyampe duluan dia, belum tentu, bisa jadi dia mau bertahan. Justru kita yang paling muda nih yang duluan mati, kan gitu. Tetapi kan itu mau nggak jadi urusan buat kita, mau mati kapan juga itu mau jadi urusan. Yang penting yang kita pikirin mati kita tuh gimana, di mana yang kita matinya, dalam keadaan bagaimana, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya yuk sekalian jamaah majlis taklim malam minggu, yuk ya perketat kembali hidup kita. Ingat, kematian senantiasa meminta kita. Bagaimana caranya? Silaturahmi,
bermajlis taklim, duduk aja dah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kampung kita, buat keluarga kita, sehingga penyakit-penyakit pun menghindar dan menjauh dari kita semuanya. Dengan sebab kita yakin akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Dari apa yang saya sampaikan tadi, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi kesialan itu disebabkan karena kekufuran mereka masyarakat Taqiyah, bukan disebabkan karena kedatangan para rasul-rasul. Ya, makanya beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil